menghadap Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa, kita menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, Engkau tinggal bersama dengan kami, dan Kau melihat setiap kerinduan kami. Setiap hati yang rindu Tuhan akan kuasa, setiap hati yang dahaga Tuhan akan curahi dengan kesejukan kesegaran dari surga bagi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami petang malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkuasa atas kami, biar hadirat-Mu meliputi tempat ini, biar kemuliaan Tuhan turun memenuhi setiap kami satu persatu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar roh kesatuan ada pada setiap kami, dan kami boleh menyatukan suara kami, nyanyian kami, sembah kami hanya buat Sang Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tinggal di sini, Engkau menyatakan kemuliaan dan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya. Semua jemaat-Mu yang sudah hadir, mereka yang akan hadir, mereka yang berhalangan hadir, Tuhan Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami, dan kami siap memuji-muji Engkau dan meninggikan Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang siap memuji Tuhan, katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum duduk, berikan salam kiri kananmu, katakan ada sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kita. Amin. Katakan dengan senyum, dengan happy, dengan sukacita. Silakan duduk kembali karena nanti kita akan berdiri kembali ya. Kita nyanyikan pujian kita sebab hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita boleh berkumpul bersama saudara-saudara seiman kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan, haleluya. Hari ini ku rasa bahagia.
hatimu. Hadapkan terus hatimu kepada Tuhan. Terus condongkan kepada Dia Sang Pencipta. Katakan kepada Dia, aku mau terus menyembah Engkau sampai akhir hidupku Tuhan. Dan aku mau memberikan segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau sampai Maranatha. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-darahmu telah rayakan kehidupanku. Katakan kepada Dia dengan sungguh-sungguh, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia semua. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setia Tuhan atas setiap kita. Mari terus puji Dia dan sembah Dia.
terus menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena kami percaya ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan yang dahsyat terlebih tahu dan mengerti akan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Petang hari ini kami boleh menyembah Tuhan, menyembah Raja di atas segala raja. Dan kami percaya mata Tuhan tertuju atas tempat ini. Dan puji-pujian kami, sembah kami telah naik ke tahta-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkarya lebih lanjut, lebih dahsyat lagi bagi kami pribadi lepas pribadi. Terus memberkati ajaran petang hari ini. Sebentar Tuhan kami akan menerima, mendengarkan kesaksian dari rekan-rekan kami. Biar Tuhan nyatakan kuasa-Mu lewat kesaksian mereka, supaya kesaksian itu menjadi hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Seperti yang telah didoakan oleh Ibu Yunita sebentar tadi, bahwa malam hari ini berbeda seperti malam-malam sebelumnya, di mana kita menerima berkat firman Tuhan melalui pembicara-pembicara dan berbicara banyak hal tentang Tuhan Yesus. Maka malam hari ini ada saudara kita yang terkasih yang siap untuk memberkati kita semua lewat kesaksian hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah lewat saksian daripada saudara kita ini, maka lebih menginspirasi kita untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Siap menerima berkat Tuhan Bapak Ibu? Baik, tidak berlama-lama lagi, saya panggilkan saudara kita terkasih yang akan memberikan kesaksian pada malam hari ini, Bapak Markus. Mari Bapak Markus. Dari Paus, Tuhan Yesus Kristus untuk kesaksian Bapak Markus. Shalom, selamat malam. Suatu kesempatan yang boleh saya menyaksikan cintanya Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin ada orang yang kenal saya, tahu saya tapi belum mengenal nama saya. Saya Injil yang kedua, Markus, Markus Junaidi. Itu nama saya. Dan saya punya pacar juga, itu pacar saya di belakang tuh. Ya, dulu pacar, sekarang udah jadi istri ya. Saya bersyukur punya penolong. Kalau saya kesaksian banyak. Kesaksian tentang pelayanan dia juga ada. Kesaksian yang lain-lainnya juga ada. Dalam pelayanan itu juga ada. Kesaksian ini adalah kesaksian dari hidup saya. Kenapa saya bersaksi? Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Tahun 2017 saya sempat collab, ya. Saya di ICU. Saya tidak bilang sama istri saya kalau saya di rumah sakit. Cuma saya bilang aku nih dokter saja. Ya. Ternyata setelah saya sampai di sana, saya dilucuti semua. Karena apa? Waktu itu saya ke sana, periksa, saya sendirian naik kendaraan. Begitu kendaraan saya parkirkan, saya masuk di IGD. Terus yang periksa bilang, Bapak naik kendaraan sendiri, ya naik kendaraan sendiri. Berani. Maaf Pak, Bapak tiduran dulu. Oh iya, kenapa? Saya tidak yakin, tidak yakin kalau nanti Bapak terus bisa pulang sendiri. Akhirnya saya dilucuti, dikasih alat-alat. Sambil nunggu istri saya datang sampai jam 4 sore, saya didorong masuk ke ruangan ICU. Begitu saya lewati lorong-lorong, sampai saya bilang, Tuhan, aku sampai tenang gini kok ya.
saya tidak apa-apa Tuhan, ya. Saya pasrah. Kalau memang harus saya sampai di sini, tidak apa-apa. Tapi Tuhan juga punya acara sendiri terhadap keluarga saya. Dan tidak tahunya saudara, saya telah di ICU. Wah, saya kan punya komsel. Komsel saya tuh kalau total semua 25 orang, yang aktif 20. Terus semua nangis geru-geru. Wah coba lese loh. Balik dia. Tahu-tahunya kalau mungkin orang yang di ICU tinggal pulang ke bapak apa pulang ke rumah, gitu kan nggak tahu. Karena kamu nggak usah nangis, kamu berdoa. Kalau memang Tuhan masih beri kesempatan saya untuk memimpin kamu, ya Tuhan tetap beri saya kesempatan. Akhirnya Tuhan beri kesempatan kepada saya untuk memimpin sampai saat ini, ya. Terus sampai saat ini, dan saya juga bukan sombong rohani. Saya tidak berani. Semua permulaan hanya untuk Tuhan. Saya kalau ada acara di gereja, saya hadir. Kalau tidak berbenturan seperti kemarin ada keponakan saya meninggal, ada keponakan istri saya meninggal, saya tidak hadir di gereja. Tapi kalau ada waktu-waktu tertentu, ada doa malam, ya saya sering ketemu Pak Agus. Saya doa malam. Kalau ada acara-acara seperti kemarin ada momen kebangkitan doa, saya juga datang. Saya juga kalau doa malam sering ketemu Pak Irwan. Ya Pak, kalau doa malam pasti saya datang. Kalau ada kebenturan, nah itu yang boleh saya ikuti. Dan selama Tuhan pakai saya bersyukur. Ya, bersyukur sampai saat ini. Ya. Kenapa? Saya tahun 2000, ya saya kembali lagi tentang sakit saya lagi. Tahun 2023 saya kolab lagi, saudara. Kolab lagi, masuk ICU lagi. Gara-gara apa? Gara-gara minum es dawet enak. Loh, minum es dawet kan enak tuh. Minum es dawet terus sama bakso panas. Wah, bauce ya, itu singping. Itu tempatnya Erlangga. Nah, saya kan habis Samsung, anggota konser saya meninggal. Saya kan tidak mau harus sampai selesainya di pemakaman saya kembali, dan saya juga dengan beberapa saudara konser saya, mampir Erlangga minum dawet. Nah ini saudara, wah kita enaknya seger dawet durian. Wah tuh istri saya yang makan dawetnya, saya yang minum airnya. Wah habis panas langsung jeglek. Saya langsung kayak aku mesti balik meneh nih. Maksudnya pulang ke rumah bapak, pulang ke rumah sakit lagi, karena langsung. Terus teman saya yang ngajak bilang, katanya kamu nih Pak Masku sih lah kuat. Saya kuat-kuatkan loh ya, karena kan juga nanti pulangnya bareng-bareng, saya kuat-kuatkan. Pokoknya balik sampai di rumah dulu. Setelah saya di rumah, ternyata makin tidak enak saudara. Di sini rasanya nyengkam. Ya, karena dokter bilang kalau saya tuh kenapa pembengkakan jantung. Saya tidak tahu kalau saya di ronsen tuh apa namanya, ada fotonya apa, saya tidak gubris. Pokoknya dokter bilang pembengkakan jantung Tuhan yang punya. Ya saya juga beriman gitu loh. Ya kan namanya orang Kristen harus punya iman, imannya harus bangkit kuat. Jangan terus dokter bilang, wah kena jantung mas, udah piye, resisten mau balik, ya kan, kolek, mau balik piye enggak. Tetap kita beriman. Nah, sampai saat ini pun juga saya masih kontrol, ya. Karena masih kontrol tiap bulan ke rumah sakit, karena juga apa? Saya punya BPJS, tapi saya enggak banyak biaya, paling cuma bayar parkir 2.000. Nah itu saudara. Dan setelah itu yang 2023 itu, wah rasanya juga terlalu saya sampai. Terus istri saya bilang, iya, kau ibadah apa? Ya saya makan saya ibadah saya bilang gitu. Ini bahasa Belanda. Kayak makan saya ibadah saya kamu tak nyusul. Nah itu saudara. Setelah saya mandi, saya kali ibadah kan jam kedua. Setelah saya mandi, itu makin badan saya tidak enak. Terus saya nyari beca, tidak ada beca. Terus naik apa ini?
tetangga saya suruh aku terke di rumah sakit. Kok bilang tinggal ojo, aku tak ini baik, orang tinggal gitu. Akhirnya minggu itu juga siang saya ke rumah sakit lagi. Saya juga 3 hari lagi di ICU. Ya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga ini juga agak mendingan lah, maksudnya agak mendingan. Saya banyak disuntik, perut saya disuntik, dan kasih infus yang maksudnya kayak mesin itu, di flash itu, saya disuntik terus. Pak, tak suntikin? Ya suntikin tidak apa-apa. Terus saya juga bersyukur ya. Bersyukurnya tuh kalau Tuhan masih mengasihi saya. Ya. Walaupun kadang di rumah sakit tuh rasanya jenuh. 3 hari tidur tuh main band aja. Dengan jenuh. Ya, jadi kayak apa biar tidak jenuh gitu. Lihat jam. Kamu siapa sih masuk? Kamu siapa yang teko? Nah itu Pak, kalau yang di rumah sakit, tapi satu hal, Tuhan tetap mengasihi saya. Ya. Jadi saudara dan saya itu, kalau kita melakukan pelayanan kita, melakukan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita dipercaya, kita harus merespon. Kan tidak tahu, karena di situ ada poin-poin. Ya. Kayak ada satu ayat yang sangat memberkati saya pegang, yaitu di Injil Lukas 17 ayat 10. Nah, mungkin ada saudara yang membawa Alkitab. Injil Lukas 17 ayat 10. Ini perkataan firman Tuhan. Karena bacakan supaya kita sadar, kita jangan sombong. Kalau kita dikasih karunia, kasih talenta, ya, jangan dipek dewe. Ya. Ini juga ini firman ini untuk saya, untuk pegangan hidup saya. Ya. Demikian juga lah kamu. Ya. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Firman ini boleh menguatkan saudara dan saya, apalagi kita namanya orang Kristen. Ya, jangan menjadi batu sandungan. Orang Kristen kayak kuno. Nah, karena malah tidak ada orang yang bertobat, malah mencemooh Tuhan. Jadi kita jadi orang Kristen jangan sampai menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Ini juga firman ini yang begitu mengena dalam hidup saya pegang terus. Jadi apa yang saya lakukan bukan untuk kebanggaan saya, tapi semua untuk kebanggaan Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya. Terima kasih, itu saja yang boleh saya sampaikan kesaksian saya. Dan saya juga berpesan hati-hati, jangan sampai kita makan ya, saking enaknya makan terus overdosis. Ya. Ya, seperti yang saya alami, akhirnya apa? Panas, campur dingin. Kalau kuat, kalau dapat, ini organ kita yang tidak kuat. Kalau organ kita tidak kuat, tentunya akan anfal. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara semua. Ibu itu sama Ibu Rosa. Hadir ya? Iya. Mari Bu. Shalom. Mungkin belum banyak yang kenal saya ya. Saya Rosa, kalau dipanggil Bu Rosa itu aja. Dan ini sebagian saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan ya. Sejak anak saya waktu sakit autoimun ya, sampai sekarang banyak masalah. Tetapi saya semakin hari semakin mengerti bahwa masalah itu Tuhan proses buat saya. Ya saya sudah proses sebelum anak saya meninggal, terus
apapun namanya, waktu suami itu juga ya mengalami proses banyak. Karena suami saya mengenal tentang mungkin okultisme ya, jadi masalah itu bertubi-tubi, berkali-kali, bahkan menyerempet-nyerempet bahaya. Nah, terus pada waktu anak saya terakhir mau dipanggil Tuhan itu saya bisa gini, kalau panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Waktu dia kesakitan itu saya bilang gitu, terus bukankah kamu itu sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus? Dia ingat gini, terus dia panggil Tuhan Yesus gitu. Malam-malam itu jam 1 malam di rumah sakit. Terus setelah itu nggak tahu ya, terus dia seperti tidur, kesakitannya hilang. Saya juga tidur. Nah, nggak taunya anak saya terus ya dari panggil Tuhan gitu. Tapi kan saya mengingatkan, waktu dia kesakitan itu, waktu mengalami sakit autoimun itu nggak semudah itu. Ya katakan itu sakit lupus gitu. Terus tidak semudah itu, dia mengalami masalah dan sebagainya. Tapi pada akhir mau dipanggil Tuhan itu saya bilang, panggil nama Yesus. Nah, bilang gitu. Dia kan teriak-teriak kesakitan. Sebelah-sebelah yang enam itu juga ketakutan semua, ya kan? Saya bilang, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Saya bilang itu. Terus dia setelah panggil nama Yesus, kesakitannya itu hilang. Oke, gitu ya. Itu tidak sampai di situ aja. Setelah selesai dipanggil nama, panggil Tuhan, dia berlanjut. Anak saya yang satunya itu pada waktu masih ada anak saya yang tidak ada itu ya, meninggal itu aneh. Kalau diajak mesbah doa, tuh cari-cari ya aneh banget, aneh. Jadi sepertinya dia tuh menghindar, tidak mau dengar nama Yesus gitu. Ya, terus apa ya ngapain? Dan berlanjut. Bahkan nanti kalau ngomong sama saya itu isinya tuh bentak-bentak. Itu salah apa kayak gitu. Bentak-bentak dan kadang ngarang cerita seolah-olah saya tuh menghajar dia. Loh, saya tuh tidak pernah mengajar dia, tapi ngomongnya diputar balik. So, saya tetap berdoa, saya bilang, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Karena tidak hanya di situ saja, banyak masalah, juga ekonomi juga banyak masalah. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Aku hanya dapat berserah. Terus dengan jalannya itu saya yang mengalami apa, kecelakaan dan sebagainya. Kecelakaan itu pada waktu saya mau pergi ke tempat A itu ya, itu tuh di hati bilang gini, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Apa ya Tuhan aku gitu ya. Terus saya tetap jalan, nggak tahunya saya jalan yang bergelombang jatuh kaki saya yang patah, yang sini patah. Saat itu sepi sekali, jalannya itu isinya mobil-mobil besar, seperti truk dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada orang yang keluar dari kampung, terus dia nolongin saya. Terus dia bilang, saya tuh nggak pernah lewat sini, gitu. Berarti kan bukan suatu kebetulan, Tuhan yang suruh. Terus saya bilang, ayo Bu, sabrang. Saat nyabrang, ulang itu kaki itu senut nggak karuan. Padahal saat itu saya harus ada tugas jadi pembimbing lansia gitu loh. Jadi pembimbing lansia sama kaki bengkak gitu ya. Nggak ada yang tahu, cuma tahunya setelah bengkaknya tambah besar, kesakitan baru mereka tahu. Ya kan, saya kan nggak bicara ya, nggak sampai di situ saja. Terus habis itu yang barusan aja, setelah anak saya mengalami masalah juga dan sebagainya, itu Tuhan, anakku tuh ya sekolahnya enggak rendah, tetapi kenapa selalu di dalam pekerjaan selalu dilecehkan sama bos. Maksudnya dilecehkan tuh kayak pekerjaan tuh seandainya gaji tidak dibayar, nanda dibayar separuh, nanda dibayar injerit gitu loh. Aku gini, kenapa ya? Kok seperti ada tutup aku gitu. Terus aku minta sama Tuhan tolong ini dan bagaimana. Sedangkan saat ini masalah kan ekonomi mulai jatuh ya kan. Dengan sendirinya saya juga ada pengaruhnya juga.
Tapi saya waktu cuci muka itu saya bilang, Tuhan ini ya, gitu ya. Tapi terus di telinga ada yang di sini, aku sanggup menolong kamu. Oh, ini suara Tuhan ya. Terus saya, oh ya Tuhan ya. Terus habis itu saya menolong seseorang untuk supaya dia juga bangkit dalam ekonominya. Tetapi ternyata kita menolong itu belum tentu diucapkan terima kasih, tetapi justru saya dijelek-jelekan, diputar balik, terus saya memalukan nama saya mungkin ada yang baca kenal ya di WA-nya itu statusnya tuh wah ngeri sekali. Saya enggak, statusnya dia enggak tahu saya, tetapi orang lain bercerita sama saya. Tak screenshot deh, ngeri banget. Aduh, kok bisa kayak gitu? Terus nulis pesan suara tuh di tempat anak saya, enggak berani sama saya. Kata-katanya, enggak memper. Sorry ya, ada salah satunya saya kutip sedikit ya, bajingan dan sebagainya dan lain-lain. Betul. Saya tuh menolongi dia, saya yang memberi dia supaya dia bisa ikut itu, saya yang mendanai justru dikatakan seperti itu. Wah macam-macam. Terus ini gitu kan? Gimana saya diam aja sampai sehari 2 hari, saya diam aja. Suatu saat ada orang di sekitarnya dia juga rumah dia menolongi saya. Aku belum jadi saksi sih. Ya terserah. Soalnya nanti kalau saya yang ngomong, semua meracuk perkataan kuasa banget, kotor sekali. Nah itu, terus saya tetap ini, wah gengsinya besar, dia nggak mau minta maaf dan sebagainya ya. Akhirnya setelah itu ya kan dituntut sama yang jadi saksi itu, dihapus itu aplikasinya dan sebagainya, dihapus gini, kayak ya. Terus ternyata dia juga butuh uang. Dari situ sebetulnya tuh maksud saya ikutkan ini supaya dia tiap hari punya uang. Tetapi penerimaannya beda. Jadi ceritanya, ngeri. Aku lihat tuh matanya tuh, ini mata apa yang modelnya kok kayak kelihatan mata orang jahat gitu. Kok kayak gitu ya. Nah, terus di situ ternyata dalam masalah juga, singkat cerita ya, dia juga mengalami masalah karena dia juga butuh uang. Ternyata dia ingin narik uangnya nggak bisa. Tetapi atasan saya bilang dia harus dewi api-api lah gitu. Nah padahal kalau saya lapor dia itu, saya rekaman suaranya saya kirimkan, itu dia kena kasus. Kok melawan balung gajah ya, berarti dia seperti apa lah gitu. Tapi saya tetap seperti disuruh diam saja. Terus singkat cerita tadi jam 5-an tadi, dia bilang kok tidak bisa narik uang. Harusnya kan dia sudah ngomong, tapi melalui WA-nya orang lain ngomong ke atasan saya, wah pinjem WA lain lagi melalui atasan saya, sepertinya kayak orang, ya maaf ya, kayak orang nulis-nulis gitu, minta mungkin supaya dipulihkan ya akunnya. Terus ternyata kan nggak bisa tetepan. Saya bilang tolong ini. Terus tadi akhirnya anak saya yang kesana, harus jadi P1 HP dia sama HP-nya anak saya baru bisa. Terus dia tarik uangnya langsung. Soalnya orang ini rese sekali. Kalau belum tarik uang belum selesai, itu kan istilahnya ngurusinnya bukan orang satu orang, ribuan orang. Otomatis kan harusnya nunggu. Nak nunggu itu tidak sabar. Waduh, tidak sabar. Jadi orang ini modelnya itu tidak tahu lah. Tetapi pada kenyataannya Tuhan tolong saya. Ya mungkin dalam hati tetap yang
punya rasa bersalah atau tidak, saya tidak tahu. Saat mengalami itu, saya juga mengalami apa? Jatuh lagi. Jadi sepertinya tuh inginnya tuh saya tuh sampai jatuh, tidak berdaya, keluarga berantakan karena saya kan jadi single parent ya. Saya hidup sama anak saya yang satu rumah itu, sama itu. Terus jadi kalau ada apa-apa kan tidak ada yang menolong gitu loh. Tetapi saat saya jatuh di pasar Babatan itu juga sampai sini kena ya, itu waktu saya mau presentasi di pasar Babatan saya jatuh, saya juga tahu anak saya lihat tapi tidak ditolong, yang tolong orang lain. Jadi masih prosesnya saya. Terus juga dia juga mau membaca firman katanya pagi, saya tidak mau desek-desek dia karena apa? Nanti dia marah gitu. Terus tapi yang luar biasanya saat saya ini baca Alkitab bersama itu toh, saya kan tiba-tiba kan tidak ada nama saya di situ ya. Saya mundur. Seperti kalau kan itu mata kayak ada yang ngelengket gitu. Kayak lengket enggak bisa lihat apa-apa gitu, terus habis itu kayak ngantuk, kayak dibawa ngantuk dan sebagainya. Tuhan tahu. Karena saat anak saya yang meninggal itu biasanya yang berdoa sama dengan saya. Tetapi ini tiba-tiba teman yang dari Jakarta itu ngebel saya, minta ayo doa bareng. Jadi selama ini saya doa bareng sama dia, secara profetik, secara apa juga doa bareng. Jadi juga saya melanjutkan baca Alkitab. Jadi Tuhan ini memelihara saya luar biasa. Tidak sengaja itu orang dia juga dulunya tidak kenal, tetapi terus begitu kenal terus dia bahkan dia bilang jangan sampai bolong, bilang gitu. Jangan sampai bolong. Jadi saya kalau jam 9 sampai jam 10 itu tidak bisa diganggu. Gitu. 10 malam karena dia bisanya malam gitu loh ya. Jadi itu luar biasa. Juga dia pun juga punya masalah besar. Terus waktu dia melayani kliennya untuk menggunakan alat kecantikan itu, kliennya bilang, aku tuh pakai susuk, hampir semuanya tak pakai susuk. Aku minta dilepaskan. Terus dia bilang, gimana caranya? Saya ngajarin karena saya pernah gabung ya di dalam itu suatu tim gitu loh untuk pelepasan, untuk mendoakan, pernah gabung. Jadi saya ingat, oh kamu gini, kamu harus ada orang yang jangan kamu sendiri. Kalau kamu sendiri nanti kamu istilahnya diantem sama kuasa gelap. Dia juga bilang, saya sudah mengalami begitu ngangkat bicara berdoa dengan saya, dia mengalami kakinya digencet sama mobil. Mobilnya nggak bilang maaf atau gimana, sampai sini gosong, sakit ya. Jadi ngalami. Jadi kalau kita berjalan sendiri tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Pada kenyataannya di sekitar itu kan banyak orang yang bermasalah, dan kuasa-kuasa kegelapan itu semakin hari semakin merajalela. Betul, walaupun kelihatannya orang Kristen, ternyata enggak. Jangan percaya begitu saja. Saya sebentaran beberapa hari yang lalu dengar bahwa orang Kristen yang pelayanan itu ternyata bisa dipakai juga. Ya dalam arti ya pakai, enggak tahu. Nah terus kalau nemu iya, kayak kedip-kedipan gitu. Saya gini, ternyata di sekitar kita tuh label Kristen belum tentu menjamin. Jadi perlu pengalaman menjadi Kristen bersama Tuhan itu yang kita dituntun sama Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Jadi ini masalah yang satu kali Tuhan itu sudah selesai. Dia bisa mengucapkan di grup bilang terima kasih sama anak saya. Padahal di grup itu pernah dia berapa hari yang lalu menjelek-jelekan saya. Apa saya mau balas itu? Udah. Karena apa? Urusan wong ini kok kayak gini. Apa saya perlu sharekan itu rekamannya dia? Ada perlu. Rekamannya itu ada 6. Ngeri perkataannya.
waktu saya kemarin makan itu ya, makan apa, mangut itu loh, mangut dikasih sambal, kasih sayur bening kan, terus mungkin mas saya nggak kuat ya kan, saya terus akhirnya kan muntah ber, bilang sopor dan mati ya loh, sampai dianjir dengan mencret-mencret tak mana. Lu ngomongannya ngeri, ngeri, kasar sekali. Saya juga waktu itu ya kok sombong itu, tak bisa seperti itu. Di luar saya perkataannya ngeri, padahal masalahnya sepele sekali. Dan orang yang di sekitar itu udah tahu, oh memang orang itu seringnya seperti itu. Jadi saya akhirnya mengalami, oh jadi seperti itu. Jangan kaget dan ya sudah, ngeri. Jadi kita menolong belum tentu berterima kasih, tapi jadi kasus. Bahkan saya katakan mau dilaporkan polisi dan sebagainya, gini-gini. Ya seperti itu. Jadi kita berteman dengan orang yang katanya Kristen belum tentu perlu kita juga punya hikmat. Anak saya yang mengalami masalah itu bilang, sok meneh rasa ditulungi. Nah, mama ini kan sakit, rasa ditulungi uang model kayak gitu. Ya seperti itu. Anak saya satunya tidak dengar, kalau dengar lebih marah lagi. Tetapi sudah selesai ini. Jadi terus luar biasanya Tuhan juga apa? Mengangkat ekonomi saya. Tanpa disadari, anak saya yang saya support terus, ayo terus support kamu, ikut pelatihan manajemen dan sebagainya, support. Dikasihani sama manajernya yang dari luar negeri itu bisa membuka pintu gembok yang ditutup untuk maju yang ke level berikutnya. Buka. Dengan sendirinya anak saya tuh dapat gaji, nggak main-main, gajinya per hari berapa itu. Terus dari itu anak saya yang kerja di satu tempat itu yang gajinya molor-molor dan di pamsek dan sebagainya itu berhenti. Nah terus ya kamu nggak bisa itu, borak undang-undang, nggak ada kerjaan katanya. Jadi ini berhenti, ini Tuhan ngangkat. Ya, jadi luar biasanya Tuhan Yesus seperti itu, dan kita harus tetap berpegang pada Kristus walaupun mengalami masalah. Ya kan, kaki waktu doa malam itu Sabtu itu kaki saya atau maksud itu dibengkak, jatuh kan. Saya jatuh, lutut juga ini baret semua, jatuh akhirnya. Itu saya terus pulangnya kehujanan tidak apa-apa terus. Ternyata kuasa gelap itu tidak ingin saya maju, tidak ingin diberkati, tidak ingin ada kesembuhan. Ini pinggul saya juga masih sakit, kaki ditambahi juga bengkak. Nah, jadi saya ditelepon Pak Hari. Waktu itu saya kan di dalam hati ini, kamu ngasih saksian apa? Dalam hati ya. Kalau ditelepon, saya bilang, kok so tahu Pak? Aku bilang, ya nggak ngerti. Aku berdoa, gue ngomong kamu. Ya saya berangkat ke sini. Saat berangkat anak saya bilang, kok main dan terus tetap saya jalan. Ya, begitu kesaksian saya yang lain-lainnya banyak sekali. Banyak sekali waktu saya sakit, waktu apa itu banyak. Jadi perkataan kita itu juga doa, ya kan? Banyak sekali. Jadi ini sebagian dari kesaksian saya. Saya berterima kasih karena diberi kesempatan. Terima kasih. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Next mungkin Ibu pimpin siap-siap ya. Ibu kelima nanti disiapkan dulu ya.
Ya saudara, mari kita bangun hidup yang benar di dalam Tuhan. Ya saudara, artinya benar itu berlandaskan kebenaran firman. Ya saudara, berlandaskan firman. Apa yang dikatakan firman itu yang kita lakukan. Ya. Yang Pak Markus itu sebenarnya itu sakit jantung, enggak ya Pak? Itu enggak. Hati-hati ya Pak ya. Terima kasih. Ya kita hanya kita pulang. Ya, lagu terakhir tadi tolong kita nyanyikan 1-2 kali ya saudara. Setiamu nyata di sepanjang hidup.
Markus dan Ibu Rosa. Tuhan, kami tahu bahwa masing-masing kami yang ada di sini punya cerita, punya kesaksian sendiri Tuhan. Dan dengan ini kami terbuka bahwa Tuhan ada masalah, ada problem, tapi Tuhan tetap menyertai kami semuanya. Karena itu Tuhan kuatkan dan teguhkan kami selalu. Ajar kami di dalam kebenaran, supaya Tuhan kami tidak salah jalan dalam mengikut Engkau. Tuhan, terima kasih Kau sertai kedua anak-Mu yang sudah memberikan kesaksian, dan Tuhan juga menyertai semua anak-anak-Mu yang pada malam hari ini hadir bersama-sama ini. Kau sertai juga Tuhan. Biar masa waktu-waktu yang akan datang kami akan mendengar kesaksian dari anak-anak-Mu, kesaksian kemenangan, walaupun ada di dalam penderitaan, tetapi pada akhirnya Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami semuanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan kasih sayang daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita semuanya. Mari kita yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Baik, ada satu pengumuman. Menara doa setiap hari Kamis jam 11. Mari kami mengundang Bapak Ibu pada hari Kamis jam tersebut bisa meluangkan waktunya untuk bersama-sama berdoa di tempat ini. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama, saling menguatkan, saling membangun iman kita. Baiklah, terima kasih sekali. Selamat malam, sampai berjumpa kembali pada Kamis berikutnya. Kita akan bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan dan menyatakan firman Tuhan. Haleluya.